insyaallah Pak Ustaz Fahid dari pesantren Al-Bukhwa akan memulai pembahasan. Silakan Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK dimanapun antum berada, insyaallah kita akan kembali mendengarkan siaran daripada MKFM ini terkait dengan belajar membaca Al-Quran, bagaimana kita memperbaiki ataupun mentashih ataupun mensahihkan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini di acara Mari Mengaji ini kita akan membacakan ataupun akan mempelajari surah Al-Kafirun. Mungkin sebelumnya kita tidak menuju ke materi yang selanjutnya. Tadinya mau membahas tentang 3 hukum idgham lainnya selain yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu materi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun ataupun tanwin, dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan mim sukun. Nah, insyaallah kita akan mereview kembali apa yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya dan juga Ustadz Muhami sampaikan. Kita mungkin langsung saja membacakan ta'awuz dan basmalah bersama-sama kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung bacakan surahnya. Bagi sahabat MK yang tidak membawa mushaf, mungkin sudah menghafalnya, silahkan kita membaca sama-sama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la lakum dinukum waliyadin. Baik sahabat MK semuanya, kita perhatikan mulai dari ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Diawali dengan huruf qaf. Masih ingat kira-kira apa yang pernah kita bahas terkait dengan huruf qaf? Yaitu tentang sifat qalqalah. Nah, dan beberapa di antaranya, kalau qalqalah itu sifat apabila ketika huruf tersebut sukun, maka akan ketahuan sifatnya. Akan tetapi kalau dia berharokat, maka kita fokus kepada sifat syiddahnya, di mana syiddah itu berarti dia kuat ketika pengucapannya. Hati-hati ketika kita mengucapkan huruf qaf, jangan sampai tertukar dengan huruf kaf. Apa yang membedakan antara makhraj ataupun sifat daripada kaf dan qaf? Kalau dari makhraj atau tempat keluarnya, qaf itu lebih dalam, berada sedikit di dalam, sedangkan kaf itu sedikit di luar. Karena makhrajnya berdampingan antara kaf dan qaf, terkadang kita salah mendengar ketika mendengarkan qari-qari kita mentartilkan bacaan Al-Quran. Nah, kemudian ada sifat yang kita soroti dari kedua huruf ini adalah sifat syiddah, dan huruf kaf itu sifatnya al-hams. Al-hams itu berarti dia beserta udara ataupun beserta angin ketika kita melafalkannya. Contoh kalau kita membacakan huruf qaf yang benar, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, bukan kul. Kalau kul ada sedikit udara, dia akan berubah sifatnya, ada hamsnya, maka dia akan serupa dengan huruf kaf. Maka kalau kita menukar huruf qaf dan huruf kaf, bisa mengubah makna daripada ayat tersebut. Qul menggunakan qaf dengan sifat syiddahnya, qul artinya adalah katakanlah.
Sedangkan kalau kita menambahnya dengan sifat hams, yaitu seperti sifat huruf kaf, kul, ya, maka dia akan bermakna makanlah, seperti itu. Makanya hati-hati di sini, sahabat Enki semuanya, ketika membedakan antara huruf-huruf yang berdekatan makhrajnya. Kita coba baca lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, kita ingat lam yang sukun, qul, tidak boleh dipantulkan. Tidak boleh ada pantulan qul ya, enggak boleh. Tapi harus qul ya, berhenti di huruf lamnya. Tidak boleh ada tawalul di situ. Kemudian ya ayyuhal kafirun. Ada di situ mad jais, ya, mad jais munfasil. Artinya kita boleh membacanya 2 harokat, 4 harokat maupun 5 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayyuhal. Tidak ada tanwin dan tidak ada nun sukun di antara huruf a dan juga iya-nya, sehingga tidak perlu digudungkan, tidak perlu didengungkan, tidak perlu ditahan ketika membacanya, hanya ditekan. Bedakan antara ditahan dan ditekan. Kalau ditekan, ay, seperti yang pernah kita bahas di